Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan serta rekan-rekan sekalian, terima kasih atas 5 menit waktu refleksi yang Anda sediakan. Kita telah membahas adaptasi, strategi proaktif, dan batas organisasi. Hari ini, mari kita sentuh fondasi yang paling penting dan mendalam dalam hubungan organisasi dan lingkungan, aspek moral dan etika. Analogi dan fokus utama: jika organisasi adalah perahu dan lingkungan adalah lautan, maka etika adalah kompas moral kita. Di tengah badai profitabilitas, kompas ini memastikan kita tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga berlayar dengan integritas dan tidak merusak lautan tempat kita mencari kehidupan. Fokus kita hari ini ada pada 3 pilar, yaitu ada akuntabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan. Akuntabilitas yang meluas. Refleksi pertama adalah tentang akuntabilitas. Di masa lalu, organisasi mungkin merasa akuntabel hanya kepada pemegang saham. Namun, lingkungan modern menuntut kita untuk bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. Siapa stakeholders kita? Tidak hanya pelanggan dan karyawan, tetapi juga komunitas lokal yang terdampak operasional kita, planet yang menyediakan sumber daya, dan generasi mendatang. Tantangannya, kita tidak bisa lagi menyembunyikan dampak negatif. Transparansi adalah mata uang baru. Akuntabilitas menuntut kita untuk tidak hanya melaporkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan kita. Poin kedua yaitu modal kepercayaan. Kepercayaan di tengah hiruk-pikuk informasi, kepercayaan adalah aset paling berharga. Kepercayaan tidak diberikan, ia harus diperoleh melalui konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Krisis kepercayaan. Lingkungan digital mempercepat penyebaran berita buruk dan hilangnya kepercayaan. Satu insiden pelanggaran etika bisa menghancurkan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun. Pelajaran: organisasi harus membangun integritas institusional. Setiap keputusan, mulai dari sumber bahan baku, praktek ketenaga kerjaan, hingga kepatuhan pajak, harus mencerminkan nilai-nilai etis yang kita klaim. Kepercayaan stakeholders adalah pondasi bagi lisensi sosial bagi kita untuk beroperasi. Ketiga, keberlanjutan sebagai nilai inti. Refleksi terakhir adalah keberlanjutan. Bukan lagi sekedar program corporate social responsibility yang terpisah, melainkan strategi inti bisnis yang mengintegrasikan organisasi dengan kesehatan jangka panjang lingkungan. Lingkungan sehat, bisnis sehat. Kita tidak bisa mencapai kesuksesan jangka panjang di planet yang sakit. Keberlanjutan menuntut kita untuk mendesain ulang rantai pasok, mengurangi jejak karbon, dan berinovasi dengan modal bisnis sirkular. Pertanyaan kritis: apakah komitmen kita terhadap lingkungan hanya sebatas greenwashing? Atau apakah kita benar-benar mengukur dan mengelola risiko lingkungan sebagai bagian integral dari risiko bisnis kita? Keberlanjutan adalah cara kita mengembalikan kepada lautan agar perahu kita bisa berlayar selamanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, materi ini adalah panggilan untuk menaikkan standar kita. Mari kita pastikan organisasi kita tidak hanya efisien dan gesit, tetapi juga adil, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita pastikan perahu kita berlayar dengan kompas akuntabilitas, dengan bahan bakar kepercayaan menuju pelabuhan keberlanjutan. Sekian refleksi singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.